Ponki. Siap. Ano, lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asirin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mengadakan pengajian rutinan setiap malam Kamis. Semoga pengajian ini mendapat ilmu, manfaat, barokah, amin. Allahumma amin. Nanti perbanyak diskusi, artinya saling tanya jawab, saling memberi. Kalau bisa ada ilmu yang diberi, ada ilmu yang masuk. Karena ini merupakan kunci daripada hidup di dunia ini. Nanti manusia ini, sampian semua ini kan manusia. Manusia selaku manusia yang dikasih hidup oleh Allah. Ini kunci yang sebenarnya. Malam ini saya akan terangkan sedikit. Nanti kita bisa saling berdiskusi, musyawarah. Nanti apa yang kurang paham, nanti bisa saling menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam rukun Islam, ini sangat penting, Pak. Karena ini banyak yang bertanya kemarin-kemarin itu, saya tidak gampang menjawab. Karena ini termasuk ilmu yang dalam. Kalau di rukun Islam yang syariat, ini yang pertama syahadat, Pak Haris. Kan gitu. Rukun Islam yang 5 ini, syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, lalu berzakat, lalu naik haji kalau mampu, kan gitu. Yang sebenarnya hakikatnya itu apa? Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita pahami. Ini kalau masuk ke ranah hakikat, maka kita harus siap ma'rifatullah. Rukun Islam ini, rukun Islam yang 5 ini. Di pelajaran ibtidaiyah, sanawiyah, ini diajari bahwa rukun Islam itu ada 5. Nah, kita sekarang malam ini sedikit kita bahas. Syahadat, apa syahadat itu? Ini banyak yang bertanya pada saya, tapi saya tidak akan menerangkan secara mendetail. Karena kalau diterangkan secara mendetail, nanti mohon maaf, kalau syariatnya kurang mampu dan hakikatnya tidak kuat, maka uling, Baris. Tentang syahadat ini. Karena ini pondasi. Syahadat ini dipakai dalam kehidupan, dipakai nanti setelah kita mati. Dipakai di alam barzah, dipakai di alam ruh, dipakai di alam akhirat, dipakai di alam mahsyar, banyak alam itu. Ini syahadat. Makanya di dalam hadis Nabi itu afdalud dzikri la ilaha illallah. Afdalud dzikri utawi paling utamanya dzikir, paling utamanya dzikir itu la ilaha illallah.
miftahul jannah la ilaha illallah. Itu nanti jannah di dalam dunia, jannah di dalam akhirat. Ada sekumpulan orang makrifat itu, oh jannah nanti jangan dipikirkan. Jannah yang di dunia ini aja kita pikirkan. Karena jannah nanti di akhirat belum tentu. Ada seperti itu. Tapi kalau paham dalam mengartikan dan memaknai dan mengisyarahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nanti akan membawa ketenangan baik diri adamnya, baik diri batinnya, baik diri sir. Tapi kalau paham itu Pak. Kalau di kitab Safinatun Najah, maknahu wa makna asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Hanya di situ. La maujudun illallah. Kitab tauhid. Yang sebenarnya ini apa? Hakikatnya ini bagaimana? Kalau di syariat, syahadat dua ini menyaksikan, kita ini menyaksikan Allah. Terus yang bersaksi ini siapa? Banyak pertanyaan seperti itu. Katanya Kak Majuri, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Kan begitu Pak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah selain Allah, kan gitu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ini penyaksian kerasulan. Terus menyaksikan apa? Ini. Terus ada pertanyaan lagi loh, kalau Kanjeng Nabi Muhammad sendiri syahadatnya bagaimana? Nah ini yang harus kita paham. Hanya sekelumit. Kalau dibahas secara mendalam ini syahadat ini buyang Pak. Igul. Artinya ini gak bisa ini. Gak sian nerima akal ini. Rukun Islam yang pertama itu yang namanya rukun ini harus dikerjakan, harus ada. Kalau tidak ada itu, maka tidak dinamakan Islam. Kalau di Sulam Taufik syarahnya itu Pak, syahadat ini harus al-lafduh, dilafatkan. Harus diucapkan dengan lisan. Kalau di kitab-kitab fikih itu harus diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang selain muslim kalau mau masuk Islam maka melafatkan syahadatain, namanya syahadat dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam arti saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, hakikatnya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita paham. Hakikatnya ini bagaimana? Seorang muslim yang betul-betul muslim, yang betul-betul mengikuti uswatun hasanah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Nabi Ibrahim aja syahadatnya ini ya tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya.
Sedangkan Nabi Ibrahim aja, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Penyaksian Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Maka orang-orang spirit ini ketuhanan, orang-orang yang belajar ketuhanan harus paham tentang ini. Biar apa? Biar jiwa ini tenang, biar jiwa ini enak, biar jiwa ini ketemu langsung kepada Sang Pencipta alam semesta. Ini Pak. Maka Islam mengajarkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun yang pertama. Nah, tapi kalau sudah mengenal hakikat sehingga makrifat nanti, syahadat ini hakikatnya apa? Ini mulai ke hakikat ini. Hakikatnya apa syahadat itu? Biar kita makrifat, biar kita itu tahu dan mengenal siapa Allah ilaha illallah, siapa Muhammad Rasulullah. Ini kan banyak yang mohon maaf ini, banyak yang kurang paham tentang ini. Seharusnya orang muslim wajib fardu ain mengenal tentang syahadatnya ini. Itu. Hakikatnya syahadat, hakikatnya syahadat ini sebenarnya ini hanya mengenal diri. Hakikatnya syahadat mengenal diri. Diri yang mana? Nah, karena diri ini banyak. Diri adamiyah, diri batiniyah, diri goibiyah, diri sir. Ya harus mengenal 4 itu. Itu Pak. Jadi la ilaha illallah itu ada di sini. Hakikatnya mengenal diri. Muhammadur Rasulullah pun ada di sini. Hakikatnya yang selalu hidup, yang tidak pernah mati. La ilaha illallah tidak pernah mati. Ada di sini. Muhammadur Rasulullah tidak pernah mati. Ini berbicara hakikat. Ya tetap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu termasuk Rasulullah yang terakhir. Karena Rasulullah di dalam syariat itu ada 25. Yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita ke dalam Pak, ke dalam ini tidak mampu. Tapi keilmuan tetap apa? Ahad datullah. Ini harus paham ini. Ahad datullah. Ahmad ruhullah. Muhammad nurullah. Itu harus paham itu. Biar kita nanti mengenal tentang syahadatnya, mengenal tentang diri. Ini banyak pertanyaan pada saya Pak tentang syahadat. Kalau dibahas dulu saya menerangkan sedikit.
Kemarin itu ada seorang yang alim, yang ngaji tauhidnya oke, spiritnya oke, tapi memikirkan syahadat itu tidak mampu. Ada teman saya. Kalau perdukunannya oke Pak, teman itu Pak. Ilmu spiritnya ilmu supranaturalnya oke. Spiritnya juga oke, tapi untuk syahadat tidak mampu untuk menjangkau. Karena beliaunya ini hanya tahu tentang penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu saya tanya, penyaksian itu penyaksian yang bagaimana? Kalau di dalam syariat penyaksian ini harus ini Pak. Oh Pak, saya menyaksikan Bapak. Saya menyaksikan Pak Haris, saya menyaksikan Bapak. Kalau ke Allah, menyaksikan yang bagaimana? Gini. Maka mohon maaf, ini nanti kalau secara keterangan dohiriyah ini hanya ruhnya kita penyaksian. Ruh kita sebelum masuk ke kita ini, karena ruh kita ini ada yang tua, ada yang muda. Kalau menurut ceritanya Daqaiqul Akhbar yang namanya Nur Muhammad, itu ruh-ruh itu di belakang Abu Ruh Pak. Abu Ruh itu ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ruh sampian semua ini di belakangnya. Jadi yang tua ini, yang mendekat kepada Abu Ruh, ini ada yang jadi waliullah, ada yang jadi nabiullah, rasulullah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang biasa. Ini keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu jadi ruh kita ini sebenarnya menyaksikan. Karena ruh ini diturunkan ke dunia Pak. Karena sudah terjadi ini alam rahim 4 bulan ini, kalau menurut ilmu kitab Bidayatul Mujtahid, 4 bulan ini ruh dimasukkan Pak. Wa nafakhtu min ruhi itu. Rahim ibu sampian yang pertama yang 1 bulan ini nutfah, 2 bulan alaqah, 3 bulan mudghah, 4 bulan ini yang dimasukkan ruh. Maka orang-orang yang paham tentang ini, selamatan itu sebenarnya, selamatan kehamilan itu 4 bulan dulu. Yang orang hamil itu biasanya kan 7 bulan Pak. Kan 7 bulan. Padahal 7 bulan ini termasuk bayi yang sempurna. Sudah berbentuk yang sempurna Pak. Yang perlu diselamatkan itu kalau menurut Bidayatul Mujtahid itu 4 bulan. 4 bulan ini termasuk sahman, pembentukan tulang-tulang. 4 bulan ini baru dimasukkan ruh. Dimasukkan qada dan qadar, termasuk rezeki semua kehidupan kita itu. Itu kitabnya ada di Bidayatul Mujtahid. Kita sebagai manusia harus mengenal itu. Karena ruh
yang dimasukkan ke kita ini sudah mengenal Allah, lalu ruh masuk di dalam rahim, sudah ada tabir-tabir, ada belenggu. Seumpama ruh itu berkalam, Pak. Duh, saya ini kok diturunkan ke bumi ya. Dosa apa nanti yang diperbuat oleh jasad ini? Itu kalamnya ruh. Kenapa ruh kita tidak mengenal Robnya? Kan banyak orang-orang ini. Ada orang ada orang khos, ada orang khawasul khawas. Ini bertingkat-tingkat. Kita ini mohon maaf ini. Banyak yang tidak mengenal Tuhannya. Apalagi Tuhannya dirinya tidak dikenal. Kenapa seperti itu? Padahal ruh kita itu mengenal. Kenapa? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan. Kenapa Pak Haris kok tidak mengenal Tuhannya? Padahal ruhnya Pak Haris itu sudah mengenal. Ruhnya Kak Majuri pun mengenal. Ruhnya Bapak pun mengenal. Saya pun. Kenapa sekarang kok tidak kenal? Kok lupa? Ada apa di situ? Nah, ini harus mengenal syahadat. Karena ruh ini terbelenggu oleh dosa-dosa. Setiap manusia ini, mohon maaf ini, tidak ada yang manusia suci, itu tidak ada. Manusia ini tetap berdosa. Mulai keluar dari rahim ibu sudah merepotkan itu. Nangis, ingin disusui, ingin diemban, ingin dirawat. Nanti sudah tua lagi minta uang, dimanja, tua lagi berbuat semena-mena, jadi pejabat, dikorupsi. Tambah terbelenggu ruh kita untuk mengenal Robnya. Nah, ini yang harus kita pahami hakikatnya syahadat. Sebenarnya harus mengenal dirinya. Kalau sudah mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini. Nah, terus nanti pelajaran terakhir. Artinya untuk mengenal Tuhannya, ini nanti ke ruh ini yang hidup. Yang hidup ini pertama ditandai oleh nafas keluar masuk. Nah, kemarin ada yang bertanya, loh katanya nafas keluar masuk itu ada kekosongan. Nah, ini harus mengenal juga, katanya orang Jawa suung. Kosong. Kosong itu bukan tidak berarti tidak ada apa-apa. Nah, ini nanti mengenal tentang kul huwallahu ahad. Ini yang harus kita pahami malam ini sekarang. Syahadatnya sampian ini bagaimana? Syahadat yang dua ini bagaimana? Karena di dalam syahadat ini asyhadu alla ilaha illallah. Kalau di kitab ini, kalau kitab Adqiya Kifayatul Asfiya ini min Thariqil Auliya, untuk menuju kewalian ini, di dalam la ilaha ini apa ini? La ilaha tidak ada. La nafi katanya orang nahwu, la nafi. Semua dikosongkan.
La. Di dalam diri ini, la ini yang bagaimana? Maka mengenal diri. Yang la ini yang bagaimana? La tidak ada. Yang la ini ada di sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Itu dilakan semua. La kudrata, tidak ada kekuasaan. Ini. Tubuh ini tidak berkuasa. La irada, tidak ada kehendak. Tubuh ini tidak berkehendak. Loh, kalau saya menginginkan kopi bagaimana? Kalau saya bisa mengangkat rokok bagaimana? Nah, ini pelajaran la. Ini Pak yang harus kita pahami selaku muslim yang betul-betul muslim. Nah, katanya agamanya apa Pak Haris? Islam. Tidak tahu sifat ma'ani aja Islam. Itu yang harus kita pahami di situ. La itu ada di sifat ma'ani. Sehingga apa? Syahadat ini kalau menurut hakikat ini ada syahadat syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Loh, kok bermacam-macam syahadat? Itulah keilmuan. La ilaha illallah itu syahadatnya orang syariat. Ghaibul ghaib. Tidak ketemu. Allah ini siapa? Allah itu mana? Allah itu di mana? Lalu menginjak ke torekot. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini mulai mendekat ini. Lalu ke hakikat. La ilaha illa anta. Kelihatan. Kalau anta ini. Loh, kamu. Sudah hakikat. Lalu ke makrifatan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Nah, ini ada di diri. Kalau belajar, betul-betul belajar syahadat. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini sudah fana. Sudah hilang keegoan. Lalu menginjak ke makom selanjutnya, maka makom bako. Selalu kehadiran ilahi. Kalau sudah diilakan, la kudrata, la iroda, tidak berkehendak, la sami'un, tidak mendengar, la basirun, tidak melihat, la hayatun, tidak hidup, la kalamun, tidak berbicara, la ilmun, tidak mempunyai ilmu, illallah. Itu syahadat. Kalau membacanya gampang Pak Haris. Anak sampian yang kecil itu bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan banyak Pak. Yang di rumah-rumah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah. Lah, syahadat yang bagaimana? Seorang muslim untuk mencapai makrifat ini. Ini perlu ilmu tauhid, ilmu tasawuf Haris. Hakikat perlu. Kalau kita belajar hanya di syariat aja Pak. Ya, seorang hamba sekolahnya ini hanya di TK Pak. Tidak naik ke SD, tidak naik ke SMP, tidak naik ke SMA, kuliah gitu.
Maka kita harus mengenal tentang la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu. Kalau la ilaha illallah goibul goib. La ilaha illa huwa goib. Agak terang Pak, goib. La ilaha illa anta terang. Mutakallim wahdah. Kalau di nahwu itu anta domir mutakallim wahdah. Kalau huwa domir goib mutakallim. Goib mufrad. Kalau la ilaha illa ana mutakallim. Sudah domir mutakallim. Yang berbicara sudah terang. Oh Allah ini ya. Oh Tuhan saya ini ya. Maka di dalam kitab Tauhid ini ada asma Allah, ada sifatullah, ada af'al Allah, ada datullah. Kalau asma Allah yang 20, yang 99, yang 100 dirahasiakan. Sifatullah ada di 20. Af'al Allah hanya 1. Datullah bagaimana? Siapa yang tahu datullah? Kalau dat manusia ini, zat. Kalau di fisika itu kan zat. Zatnya buku ya ini. Zatnya korek ya ini. Tapi kalau zatnya Allah, siapa yang tahu? Orang Kanjeng Nabi aja nggak pernah, mohon maaf, nggak pernah mengajari zatnya Allah begini tidak. Nah, kalau kita tidak mengenal dirinya maka tidak akan mengenal. Ada yang bertanya kemarin di pasar malah tanya sama saya sampai berdebat. Sebenarnya nggak boleh berdebat tentang itu, tapi saya nggak mau berdebat. Terus Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu mana? Masa Allah ada di diri? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa utawi dia yang hidup ma'akum sartani syiraka ba'ainama kuntum dimanapun kamu berada. Allah selalu bersama kita. Masa Allah ada di sini? Itu. Lalu kita jabarkan tentang Allah. Allahus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Wal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Itulah Allah. Ya monggo ngaji tepak. Kalau kita ingin mengenal. Sehingga apa? Ibadah kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita selalu kehadiran Tuhan. Tidak repot, mohon maaf, memang makhluk hidup ini perlu makan, perlu bekerja. Tapi ruh tidak dirawat? Nah, pertanyaannya itu Aris. Kalau tubuh ini perawatannya dokter, obat, kan gitu. Tapi ruh, banyak orang-orang yang tidak ngerti ini, banyak yang tidak paham. Ruh kita harus dirawat. Karena yang hidup ini bukan badan ini. Yang hidup ini ruh. Maka di situ ada yang namanya nafaqah ilar ruhi. Perlu Pak, nggak majuri ruh ini.
Makanya orang-orang spirit ini khususan setiap hari ini harus ada ila ruhi. Malah disebut namanya khususan ila ruhi Majuri binti atau ibni. Ini perlu kamu. Biar ruh kita ini hebat, biar kita ruh ini selalu enak. Banyak ini amalannya tentang itu. Ila ruhi. Terus saya tulis ini biar tidak, artinya tidak hilang. Biar nanti anak-anak kita terus biar dipakai ilmu-ilmu seperti ini. Ya ruhi, terus ya ruhi ya rijalul ghaib. Itu ada di sini. Ya nurullah, ya nur Muhammad. Ini sebenarnya merawat ruh. Lalu kita apa? Tarik nufus. Tarik panjang sampai habis. Lalu keluarkan sampai 3 kali. Lalu tarik lagi. Ya ruhi, ya rijalul ghaib, ya nurullah, ya nur Muhammad. Begitu kalau orang-orang spirit ya maju. Hanya mohon maaf kalau kita ini hidupnya hanya bekerja, waduh. Bekerja makan tidur, bekerja makan tidur, hewan bisa. Kan iya, sapi bekerja, makan, tidur. Ini perlunya manusia ini. Jadi sekelumit keterangan ini semoga bermanfaat. Artinya nanti kalau tidak paham, nanti kita berdiskusi musyawarah di luar ini atau intern. Karena untuk menerangkan tentang syahadatain ini, nanti kalau kita tidak menerima seakan-akan kita ini syirik. Kalau kita tidak menerima goibnya ini, sirnya ini, wah ini syirik ini. Ini bagaimana ini? Makanya ada wahdatul wujud, ada manunggaling ing Gusti. Ini kalau paham benar, manunggal ing Gusti wahdatul wujud benarnya benar. Itu monggo kalau ada yang kurang paham, kalau ada yang bertanya sekelumit. Kalau sekiranya kita ini tidak ada paham-paham yang di luar, seperti nanti membawa ke musyrik, membawa ke murtad, wah itu jangan. Karena ilmu di sini ilahukum ilahu wahid, apa di Al-Quran itu, la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Kul innama ilahukum apa itu di Al-Qur'an itu? Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa fa ni'mal amalan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu. Kalau ingin menuju ke Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ibadahnya kamu jangan syirik. Walaupun ngaji ini Pak ibadah, tapi kalau syirik tidak akan waliqo afal nikmal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Monggo kalau mau ada yang komen atau yang menambahkan, ada yang bertanya, monggo Pak Haris. Monggo. Tarik aku deh.
Waalaikumsalam. Kita dalam membaca syahadat kita kan harus paham artinya atau apa artinya betul-betul artinya betul ya. Seumpamanya kita membaca syahadat kita tidak tahu artinya kalau kita membaca syahadat itu apa itu disahkan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Haris, apakah membaca syahadat ini bukan penyaksian, membaca syahadat seperti orang orang awam. Kalau tidak mengerti, tidak tahu maknanya, apakah sah? Ini. Di dalam kitab fikih Pak Haris, Safinatun Najah syarahnya, Sulam Taufik syarahnya itu disahkan Pak Haris. Melafatkan walaupun tidak mengerti tidak apa disahkan. Kita ini seumpama Pak Haris tidak Islam, Kristen seumpama atau Hindu, ingin masuk Islam, tidak ngerti apa itu syahadat, apa itu maknanya, melafatkan sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru nanti setelah itu belajar di syariat. Belajar nanti hakikatnya bagaimana syahadat ini. Lalu hakikat apa? Ma'rifatnya nanti apa? Ya. Kalau sudah hakikat Pak, di dalam Kifayatul Akhyar itu ada keterangan Kanjeng Nabi ini pernah bersabda. Kifayatul Akhyar ada Pak keterangan ini. Man dzikrullah la ya'rifu maknahu wa la ya'rifu maksudahu fahuwa kafirun. Itu. Man dzikrullah barang siapa, man soponi wong, dzikrullah sing dzikir sapa Allah. Sing dzikir sapa man ing Allah. Artinya berzikir, sampean ini menyebut Allah, 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 astagfirullah. Itu ya Allah ya Qadim. Menyebut man dzikrul la ya'rifu, tidak mengetahui maknahu ing maknane dzikir. Barang siapa yang menyebut dzikir, berzikir tidak tahu maknanya, wala ya'rifu maksudahu dan tidak tahu maksudnya, fahuwa kafirun. Orang itu kufur. Bagaimana ini? Ini hakikat. Sudah tingkatan orang-orang khos dan khawasul khawas. Kalau sudah orang hakikat Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, ya Qadim seumpama Pak, menyebut berzikir, tidak tahu tentang maknanya dan maksudnya, kafir orang ini. Ini ada di keterangan di kitab Kifayatul Akhyar. Ada, monggo dibuka. Soalnya saya dulu pernah ditanya banyak orang, sampai orang-orang di Kelampis itu, pertengkaran tentang dikir-dikir itu saya pernah buka itu. Ada. Jadi Pak Haris, kalau orang orang sholat aja Pak Haris, orang sholat seumpama. Sudah syahadat kan sholat. Rukun Islam syahadat sholat. Lalu sholat, hanya tahu takbiratul ihram sudah sah. Karena tidak tahu, tidak paham. Monggo, tapi tetap belajar. Maka kita diwajibkan belajar. Yang memberi hukum sah tidaknya nanti kan ada ilmunya. Ilmu fikih namanya. Seperti Safinatun Najah, Sulam Taufik. Terus ada banyak ilmu fikih ini Pak. Abdatam bihul ghafilin, ada nanti apa namanya, banyak kitabnya itu banyak Baris.
kitab fikih ini. Tapi paling tidak kita pahamlah, seorang orang awam harus mengertilah sedikit-sedikit tentang agama kita. Kalau memang kita Islam. Itu Pak Haris. Monggo kalau ada yang tanya lagi, monggo Kak Majuri. Yang tanya apa yang mau ditanyakan, monggo. Mas Lihut. Monggo. Monggo nggak apa-apa tanya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penyaksian, apa makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mas Ami terkait penyaksian musyahadah. Ini masuk ke makom musyahadah yang pernah saya terangkan dulu itu. Terkait penyaksian la haulah wala quwata illa billahil aliyil azim, ini apa? Penyaksian ini bagaimana? Ini nanti masuk spirit yang ke dalam. Masuk ke lam awal dan lam sani di lafadz Allah. Karena di lafadz Allah itu alif, lam awal, lam nomor 2. Gitu. Kalau masuk kepada lam awal ini lillahi ma fis samawati wal ard. Semua di alam semesta seisinya ini selain Allah ini dari Allah. Maka orang-orang tauhid berbicara tentang wujud, sifat Allah yang wujud, kita ini tidak wujud. Kita ini tidak ada. Yang ada ini wujud Allah. Kita ini diwujudkan. Ini. Baru masuk kalau sudah dari Allah. Lam awal Haris. Allah lillahi ma fis samawati wal ard. Lam awal. Semua di alam semesta selain Allah ini dari Allah. Kalau sudah dari Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada kekuatan, semua daya, semua la haula wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyil azim, kecuali pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Ini hakikatnya. Syariatnya, kita ini hidup. Pak Rosid hidup. Hidup dari mana Pak Rosid ini? Oh, Pak Rosid hidup karena ada hubungan bapak dan ibu. Ini adamiah. Ini adamiah. Lalu keluar. Terus hidup. Yang hidup ini siapa? Ini masuk ke lillahi ma fis samawati wal ard. Dari Allah semua. Pak Rosid ini hidupnya dari Allah. Tubuhnya ini makan dari alam ini dari Allah juga. Apa yang tidak dari Allah? Ini maksudnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kita ini. Oh, pola anak Kak Majuri. Mohon maaf Kak Majuri. Kuat. Bisa cari nafkah. Saya yang menafkahin itu. Saya dan saya. Ini sebenarnya tidak boleh kalau sudah masuk ke hakikat.
Pernah Nabi Sulaiman diuji oleh Allah. Sulaiman, kamu seorang raja yang paling kaya. Manusia, jin, hewan semua diberi makan oleh kamu. Nurut sama kamu. Lalu diuji Nabi Sulaiman. Benarkah kamu itu kuasa Nabi Sulaiman? Lalu Nabi Sulaiman hanya berkata, "Iya Allah, saya bisa memberi makan ini." Oh begitu Sulaiman. Yang beri makan itu bukan kamu. Saya yang beri makan. Lalu Nabi Sulaiman diberi namanya ikan nun. Diberi ikan Pak Haris. Nabi Sulaiman itu. Coba kamu beri makan ini ikan ini. Kuat apa tidak? Lalu Nabi Sulaiman sampai bersujud pada Allah karena semua kekayaan Nabi Sulaiman itu habis dimakan ikan nun itu. Hanya ikan tidak bisa memberi makan, apalagi nanti alam semesta. Makanya Gusti Allah itu Al-Ghaniyu ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghaniyu ya Fattahu ya Razzaq. Itu amalannya orang-orang yang membuka rezeki. Menyebut Al-Ghaniyu ya Ghaniyu, Allah yang maha kaya. Itu tidak kita Kak Manjuri. Itu pahamnya la haulah wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu ke lam sani. Lam yang nomor 2. Lahu ma fis samawati wal ard. Karena kita tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan, karena semua dari Allah, maka lahu ma fis samawati wal ard. Semua di alam semesta seisinya ini lalu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Inna lillahi kan lemah lah. Itu pahamnya. Nah, kalau nanti dibedah. Nah, ini monggo, ayo kita belajar. Karena mohon maaf kalau saya dulu belajarnya bukan hanya ngaji ini aja, Pak. Nah, sama Yai ditugas ke Wali 5, ditugas begini, ditugas begitu. Sampai dijeburno ke laut. Karena apa? Untuk menemukan siapa diri ini. Dan siapa Tuhan saya. Maka nanti ketemu Pak. Insya Allah kalau sudah dikasih oleh Allah hidayah. Sudah katanya kemarin Mas Ami itu laduni yang datang. Insya Allah terbuka. Karena manusia ini isinya syahadatain Pak. Harus paham itu. Kalau sampean tidak mengenal berarti tidak berisi syahadatain. Itu hakikatnya Kak Manjuri. Kalau katanya Mas Haris, ya melafatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah cukup di situ? Seorang muslim tidak cukup Pak Haris. Tidak cukup. Kita harus belajar monggo. Cari sampai di mana pengetahuan kita ini. Semoga kita ini dituntun, diberi hidayah, mendapat ilmu laduni. Amin. Allahumma. Itu Mas Ami. Artinya pemahaman di syahadatnya, musyahadahnya la haulah wala quwata illa billahil aliyil azim itu di situ. Tidak berdaya. Maka manusia ini sifat ma'ani di dalam tubuh, di dalam ini, baik tubuh adamiyah, batiniyah, goibiyah, sirriyah ini harus la haulah wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tidak ada kekuatan. Makanya di dalam sifat ma ini la qudrata, la irada, semua. La hayatun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la ilmun illallah. Maka di syahadat la ilaha. Nah, itu. Kalau kita paham Pak, mohon maaf, sebenarnya enak. Kalau paham loh. Mengerti waris. Oh, saya tidak bisa melihat. Saya bisa melihat ini. Loh, yang melihat ini siapa? Oh, saya bisa berkalam ini. Loh, yang bisa memberi kekuatan berkalam ini siapa? Apakah saya? Yang hidup. Yang hidup. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang hidup. Sehingga di surat Al-Ikhlas itu, kul katakanlah Muhammad, huwa Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Jadi didahulukan huwahnya daripada Allahnya. Kalau di ayat kursi, duluan Allahnya mas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kenapa seperti itu? Kita harus paham kalau seorang muslim yang betul-betul Islam, yang betul-betul ikut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, monggo ayo kita belajar. Jangan selalu repot nyalahkan orang. Repot, mohon maaf, mendikte orang. Melihat orang lain, wah itu bagaimana itu? Nah, itu. Sudahlah yuk kita belajar ke alam. Belajar waskito itu mawas kita, mawas diri. Itu Mas Ami, jadi musyahadahnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu ada di lam awal menuju lam sani. Kalau nanti kurang paham, monggo berdiskusi. Jadi di lafaz Allah itu ada alif lam lam ha. Ada di lam awal, ada di lam sani. Itu kalau belajar itu, mohon maaf, dulu saya belajar itu Pak 1 tahun nggak cukup. Untuk keterangan ini lam awal ini aja 1 tahun nggak cukup. Karena lam awal ini lillahi ma fis samawati wal ard. Karena Allah, dari Allah semua. Nah, kalau dibahas ini nggak cukup, Pak. Jadi ini aja yang bisa begini ini bagaimana ini? Dari siapa ini? Sudahlah nanti kita bahas. Rambut aja Pak, rambut. Kenapa ini dulu kok sedikit atau kok hitam, sekarang kok memutih? Ada apa di situ Pak? Rambutnya ini kenapa? Rambutnya ini kok ada rambut? Ada apa? Kuncinya itu apa? Mohon maaf Kak Majuri, sampian kalau tidak ada rambutnya ini tidak akan bisa melihat saya. Olap. Itu Kak Majuri. Kalau tidak ada ini nanti bagaimana sampian kalau mandi? Langsung jatuh Pak ke mata. Kalau ini rambutnya ini ada apa ini? Kok ada rambutnya? So gelia. Untuk apa Majuri? Ya gelia. Berarti kalau nggak ada rambutnya lo gelia kan? Kurang gelia ya. Kurang sak Majuri, kurang sak. Lah itu perlu dirawat kan Majuri. Walaupun rambutnya ini jangan ditinggal, perlu dirawat nanti mun beda kelihatan nah. Kotona. Cabut.
Gitu. Jadi kalau paham tentang lam awal dan lam tsani, apalagi lam awal dan lam, paham alifnya saja. Alifnya itu Allahus samawati wal ard. Allah meliputi alam semesta. Kalau di kitab tafsir apa itu namanya, di atasnya tafsir Munir itu, alam semesta ini Kak Majuri, alam semesta ini seperti begini. Ini alam semesta. Ada dunia katanya di dalam Al-Qur'an ini, khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ini. Dunia ini ada yang menjelaskan 7. Ada yang menjelaskan 9, ada yang menjelaskan 11 Kak Majuri. Kalau umumnya itu lapis 7. Dunyah lapis peto, langit lapis peto. Dunia lapis 7, langit lapis 7. Nah ini semua ini terkumpul di alam semesta, diwadahi, ada wadahnya. Itu diwadahi. Allah ini summastawa alal arsy. Bukan Allah duduk di atas kursi, tidak, kan ada yang menerangkan summastawa alal arsy. Lalu Allah duduk di atas kursi di singgasananya, berarti Allah bertempat, tidak masuk itu ke ilmu tauhid. Lalu apa? Allahus samawati wal ard. Allah meliputi alam semesta. Gitu. Ada ini tafsirnya di ayat khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawal arsy, itu buka, ada tafsirnya itu. Kenapa Allah menjadikan alam semesta ini sampai 7 hari, 6 hari? Semesta fi sittati ayyamin, kenapa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Kenapa seperti itu? Ada apa? Lalu kun fayakunnya di mana itu? Monggo dibuka. Katanya kun fayakun, masa kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka jadi. Katanya surat Yasin. Kenapa di ayat lain khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyamin? Kok ada tenggang waktu? Ada apa? Nah, ini harus belajar. Itu ada di diri ini. Sebenarnya hakikatnya lapis 7 ini ada di ini. Enggak, nanti sampean kalau ingin tahu, kalau ingin sakti harus paham itu. 7 lapis bumi, 7 lapis langit ini. Ini ada di ini, di adamnya ini. Sehingga masuk ke batiniyah, sehingga masuk ke goibiyah, sehingga masuk ke sir. Itu sir sudah urusan Allah. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah, Rabbukum kata Jibril, ya illallah alaihissalam. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israel, ya Israfil. Nah itu. Ini sudah masuk ke ilmu kebatinan. 4 kelima pancar ini. 4 kelima pancar. Katanya orang Madura, kelima badan. Tretan 4 kelima badan. 4 kelima pancar. 4 ini ada yang mengartikan Jibril, Mikail, Israel, Israfil yang ada di sini. Ada yang mengartikan 4 unsur, angin, api, air, udara, tanah. Pancarnya urusan Allah. Nah ini baru kita ketemu. Kita ketemu nanti. Maka orang-orang supranatural ini kalau ingin ketemu
harus ketemu dengan 4 sekawan, kan gitu Kang Juri. Empat sekawan, 4 kawan. Di mana 4 kawan ini? Nah ini, nah, baru nanti belajar ilmu sukma. Sukmanata sukmanadi ya Rasulullah ingdat Allah. Itu ada ilmunya Pak Haris. Bukan hanya masuk ke alam jin aja Pak Haris. Kalau masuk ke alam jin nanti mohon maaf. Karena alam jin itu alam gelap. Monggo masuk ke alam malakut. Kan di sini kan saya sudah terangkan alam jabarut, alam lahut. Iya, monggo. Ada manusia itu tahu tentang ruhnya sendiri, Pak Haris. Kalau sudah mumpuni, nanti matinya tahu. Itu Pak Haris. Saya mati tanggal berapa, pukul berapa, tahu. Ada manusia seperti itu. Monggo kalau ingin tanya lagi, Pak. Monggo Pak Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi la kalam illallah. Nah, seumpama kita berkata-kata yang kurang baik nih, katakanlah ngelaban alaban dari tuang, alaban dari kuru dengan kata-kata yang tidak sopan. Nah itu bagaimana secara hakikatnya berkenaan dengan la kalam illallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Nasib berkaitan dengan kalam, la kalamun illallah. Bagaimana kalau kita berkalam buruk? Bagaimana kalau kita mohon maaf berbicara kepada orang tua bentak-bentak, kepada guru, pada orang lain bentak-bentak? Apakah itu termasuk kalamullah? Ini pertanyaannya. Hakikatnya semua keburukan, semua kebaikan itu tetap dari Allah. La harokatun illallah. Hakikatnya kamu juga. Ini berbicara hakikat. Karena kodok dan koder ini tetap milik Allah. Semua dari Allah. Maka di dalam ayat yang pernah saya terangkan itu, kalau kebaikan dari Allah, kalau kejahatan dari diri sendiri. Sebenarnya itu semua tetap dari Allah. Ada ayat lain di atasnya, semua tetap dari Allah. Nah kalau kita sudah fana, nah ini ketentuan orang-orang khawasul khawas. Sudah tidak ngereken itu. Jadi sudah berjalan dengan sendirinya. Nah untuk membahas tentang kebaikan dan keburukan ini, memang di dalam Al-Quran ini, wal takum minkum ummatan yad'una bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Wal takum minkum, wal takun ono sira kabeh, adakah kamu semua? Harus ada ini. Wal takum minkum, kamu semua. Ini jamak. Yad'una bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Kalau kalam kita ini sudah buruk, ini ajaklah dengan baik. Lalu cegahlah, wa yanhauna anil munkar. Itu sudah jelas di Al-Quran. Bagaimana hukumnya syariat? Ya tetap ada hukumnya. Baik buruk itu. Makanya orang-orang tua baik pada diri,
tuai tanam ini, hukum tuai tanam. Jelek pada diri. Kalau sampean berbuat baik, saya berbuat ke Majuri, ya ke Majuri nanti insya Allah umumnya berbuat baik juga Majuri. Kalau saya berbuat buruk, berkalam tidak baik, oh Majuri, mohon maaf Kak Majuri ya, mohon maaf. Wah, mohon maaf berkalam tidak baik lah, tidak saya ucapkan, nanti saya nggak baik juga. Majuri ini kan tidak baik Kak Majuri, kan kurang bagus. Bagaimana itu? Ya, dampaknya kepada diri. Hakikatnya tetap baik buruk tetap dari Allah. Karena apa? Manusia itu tetap diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mautah wal hayata di surat Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ini menciptakan alladzi khalaqal maut, menciptakan mati. Karena kita ini bukan hidup, mati di dalam rahim ini. Lalu menciptakan hidup. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, karena untuk menguji kamu semua. Baik apa tidak kamu itu? Ahsanu amala, sehingga kamu berbuat kebaikan. Kenapa seperti itu? Karena alam semesta ini dibuat oleh Allah baik, bukan buruk. Pohon berdiri nanti berbuah. Kalau tidak baik kita, ya berdampak pada diri kita sendiri. Semua tetap sumber hak, nur hak, sumber hak itu tetap dari Allah. Gitu Pak Nasib. Jadi mohon maaf, ini kalau sudah mengaji hakikat, ini nanti ke dalam. Monggo, saya tidak akan terangkan di sini. Nanti berbicara intern. Karena antara buruk dan baik ini tetap yang menjadikan ini, karena lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Itu Pak Nasib. Maka di dalam Al-Qur'an, kenapa uffin wala tanharhuma qaulan karimah. Sampian berbicara kepada orang tua, tidak boleh. Uffin, tidak boleh namanya. Apalagi membentak. Wala tanharhuma, jangan berbicara kamu dengan tanharhuma. Berbicara kasar, berbicara besar, berbicara tanharhuma kepada orang tua dua. Qaulan karima, ayo berbicaralah dengan baik. Itu Al-Quran. Bagaimana katanya Pak Nasib? Kalau sudah berbicara buruk dan baik. Memang disitulah hukum alam. Kejadian manusia ini sudah ada baik buruknya. Tinggal kita yang nyetir ini. Dibawa kemana ini? Katanya surat Waqiah, wa ashabul yamin wa ashabus simal. Golongan kiri dan golongan kanan. Mau dikemanakan ini? Tapi jadi harus ingat, idza balagotil hulkum. Ayat mau terakhir itu di surat Al-Waqiah. Idza balagotil hulkum, dikala balagoh. Apa balagoh? Ketemu al-hulkum, ruh ada di kerongkongan. Bagaimana kamu? Kalau di awal ashabul yamin, ashabus simal, disuruh pilih antara kebaikan dan keburukan, katanya Pak Nasib tadi. Ini tuai tanam, terserah manusianya ini.
Kalau manusianya sudah, mohon maaf ini, sudah makom fana dan makom bako, insya Allah tidak terjadi seperti itu. Kalau masih makom musyahadah, penyaksian, masih baik buruk. Kalau sudah makom fana, tidak ada ego, tidak ada, saya tidak ada, ini tidak ada. Tidak. Lalu apalagi makom bako, selalu kehadiran Allah. Baik buruk, sudahlah. Jannah dan surga, sudahlah. Itu hanya milik Allah. Mau melebu masuk ke neraka atau surga sampian, sudahlah. Sudah makom bako. Kehadiran Allah, sudah. Karena yang punya siapa? Yang memberi hukuman siapa? Gitu. Itu jawaban sementara dari saya. Artinya kalau berbicara buruk, berbicara tidak baik bagaimana? Ya makanya kita ini dikelilingi nafsu yang 7 ini. Yang 3 ke kiri, yang 3 ke kanan. Yang 1 di tengah-tengah. Yang ammaroh, lawamah, mulhimah ke kiri, di tengah-tengah. Mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah. Lalu yang ke kanan, rodiyah, mardiyah, lalu kamiliyah. Nah makanya kalau kita ini merasakan rasa, sebenarnya rasa ini sudah merasakan berbicara buruk, berbuat buruk, ini kan nanti kan sudah ada penyetir di tengah-tengah. Oh ini saya berbuat buruk, ini termasuk apa ini? Karena tetap semua manusia ini berpedomannya nanti ke nafsunya ini. Gak ada manusia gak punya nafsu, itu gak ada. Semua tanpa terkecuali. Itu. Jadi mohon maaf kalau hakikatnya tetap la harokatun illallah. Tapi syariatnya Pak Nasib ya tetap ada baik buruk. Wal takum minkum yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Uffin wala tanharhuma qaulan karima. Situ. Jadi Al-Qur'an ini ada hukum, ada cerita, ada perintah bermacam-macam. Tinggal kita belajarnya ini bagaimana. Apakah nanti ke kanan apa ke kiri? Tapi secara syariat dia bersalah benar. Tapi saya boleh pada akad dia yang mengirankan. Apa yang pangeran kapi? Ada salah ada ini. Ya. Kalau sudah masuk ke hakikat makrifat, sudah. Karena mohon maaf ini. Alam semesta ini ada yang namanya negatif, ada yang namanya positif. Magnet aja ada yang namanya negatif, ada yang namanya positif. Lampu ini kalau tidak ada negatif dan positif tidak hidup. Itu sudah dibuat oleh Tuhan kita ini. Kalau tidak ada kebaikan dan keburukan, tidak seimbang ini. Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, ya Allah, ini alam ini buruk karena iblis. Oh begitu Nabi, ya monggo, saya tangkap Nabi Sulaiman. Saya tangkap iblis katanya Nabi Sulaiman ini. Lalu ditangkap dengan Nabi Sulaiman. Lalu apa yang terjadi? Pasar tidak berdaya, jalan-jalan tidak berdaya, karena tidak ada kegiatan Pak. Karena sudah mengiringi nafsu ini. Ya diam manusia ini di rumah. Tidak ada.
Sehingga apa? Sehingga iblis dikembalikan lagi. Sudah hukum alam ini sudah memang, makanya kalau ke Tuhan ini ganjil. Kalau ke alam yang selain Tuhan ini genap. Laki, perempuan, malam, siang, bulan, matahari. Kalau ke Tuhan tidak ada itu. Tidak ada itu. Ada yang lahir, ada yang melahirkan. Kalau ke selain Allah. Kalau ke Tuhan, ke Allah tidak ada itu. Ganjil. Tetap tunggal. Qul huwallahu ahad. Itu kawan juri. Jadi ngaji ini, oh ini ajaran, mohon maaf, ajaran tidak benar. Lah, ini harus mengerti dulu. Berbicara itu. Kalau sudah berbicara hakikat yang juri, sudah berbicara yang betul-betul ini, ya sudah. Hakikatnya putih, ya ini. Hakikatnya putih. Hakikatnya hitam, ya ini. Hakikatnya putih, ya ini. Hakikatnya hitam. Hakikat. Mau dirubah, monggo. Karena hukum alam. Dicet. Inilah sudah hukum syariat. Hukum alam. Tapi tetap alam ini harus dilindungi. Harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, longsor di mana-mana, gempa di mana-mana. Akibat kepada diri kita sendiri. Tuai tanam, itu hukum alam. Dari Gusti Allah. Harus percaya. Karena nanti sudah rukun iman ini, Pak. Saya tidak akan terangkan nanti selanjutnya. Rukun iman ini, qadar ini. Pasten coba katanya apa, orang Madura, pasten coba pasten bagus dari Allah. Pelajaran di ibtidaiyah madrasah. Kodok dan qadar, coba, becek, baik dan buruk ini dari Allah. Apa maksudnya ini? Hakikatnya itu memang ada di diri ini, Pak. Hakikatnya. Karena yang kiri yang kanan ini amaro lawa mamulhimah, rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Yang nyetir mutmainnah. Ada di diri ini. Jadi maksudnya menoreng je budu-budu maksudnya harus nampak panggembangan coba becek dari Allah. Percaya karena rukun iman, Pak. Yang namanya rukun ini harus rukun iman ada 6 kan gitu, Pak. Nomor 6 itu percaya ke kudrat dan iradat Allah, qada dan qadar. Gitu. Udah mah. Kok sama dinda gendun. Cetak keluar. Udah kill. Gitu. Monggo kalau mau tanya lagi. Ini musyawarah ini nanti kita lanjut. Monggo Kak Majuri. Monggo Pak, Mas. Monggo kalau ada yang kurang paham. Monggo. Tore tanya. Jarang Tore, tahu Pak. maksud itu tadi. Makanya Pak harus belajar. Kan motong tengah. Tak ada bu, nah apa kan pas motong tengah aja. Coba becek. Mendingan ini pas coba becek dari Gusti Allah harus percaya aja. Harus percaya karena lambe kina kana. Dulu Pak, waktu madrasah saya apalagi sampean sebagai seorang orang tua, saya dulu di madrasah sudah diajari itu, Pak. Rukun iman ada 6. Nomor 1 percaya kepada Allah kan gitu. Nomor 2 kepada Rasulullah. 3 ke kitab Allah. 4 ke percaya ke malaikat Allah.
Gitu Pak. 5 ke apa? Nabi Allah. 5 ke kiamat. 6 ke pasten coba, pasten bagus dari Allah. Apa ini? Selalu yang tahu nih, pas dan coba dari Allah. Pas berbuat coba, sih ada bohong ya, kata apa ada ini. Nah, itulah orang yang kurang paham Pak Nasib. Waladikal kah? Seumpama biarlah saya hidup coba itu dari Allah. Tapi lah kau coba. Aku coba. Gitu. Gizi yang maksudnya menhakikat ke gizi, tapi kan dari syariat. Ah, Masalah kau coba ini yang ngefek. betul. Karena ada syariat. Maka awalnya ini bukan hakikat tapi tetap syariat. Kalau ada penyebutan itu, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama ma'rifatullah, betul. Karena kita ini sudah ma'rifatullah pertama. Lalu pelajaran yang paling tinggi sebenarnya ilmu syariat, Pak. Karena kita ini sudah mengenal Allah, sudah begini, sudah tarekat, sudah hakikat. Syariatnya ini bagaimana? Ahlakul karimah uswatun hasanah. Betul. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus sebenarnya menyempurnakan akhlak. Ini syariat. Kalau tidak dipakai syariatnya berarti buistu liutammima tidak dipakai. Lalu ke hakikat aja, mohon maaf ini. Ini bagaimana ini? Tidak seimbang, Pak. Tidak seimbang. Karena kita hidup ini sudah syariat ini. Hakikatnya ya ada ruh, ada jiwa, ada sukma. Ini yang bisa melihat, yang bisa berbicara ini sudah syariat, Pak. Jadi kalau tidak belajar syariat, Pak, gila kita. Kalau di kitab ini kalau tidak memakai syariat, bila syariatin di sini ini seperti orang gila, Pak. Tapi kalau bila hakikatin kita tidak akan ketemu. Harus pakai itu. Kalau tidak memakai syariat kita tidak mempunyai pegangan. Tapi kak syariat tidak memakai hakikat, Allah atemu Pak, tidak akan ketemu. Kan boleh kadang mikir nih, orang yang belajar sampai ke gila, banyak keluar ruwet pikiran. Iya Pak, tidak memakai syariat. Contoh kita belajar ilmu hakikat, Pak. Mohon maaf, ingin ketemu Tuhan. Hakikatnya aja. Tidak mengenal tentang syariatnya ini, ada kitabnya, ada pengajian ini. Bagaimana kita ketemu? Paling pikiran, Pak, ledengan, Pak. Tuhan pada apa ya? Seperti apa ya? Padahal di dalam Daqaiqul Akhbar itu diterangkan, Pak. Malaikat Jibril aja, Pak. Sayapnya satu, kan malaikat Jibril ini kan punya 2 sayap. Di kitab Daqaiqul Akhbar. Itu sayapnya satu aja, Pak, menutupi alam. Malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil. Lah malaikat Israil ini, Pak, pencabut nyawa. Kalau kitab Daqaiqul Akhbar ini, mohon maaf ini. Matanya itu banyak, Pak. Mata-mata semua. Tapi semua para malaikat ini tidak tahu tempatnya malaikat Israil. Keterangan di kitab Daqaiqul Akhbar. Semua para malaikat tidak tahu tentang malaikat pencabut nyawa ini. Lah terus seumpama air di alam ini, air laut,
air sungai, air sumur ditumpahkan ke kepalanya malaikat itu tidak akan netes. Besarnya seperti apa? Sedunia. Itu kalau memikirkan tentang Dzatullah, Pak. Terus yang membuat ini bagaimana? Itu, Pak. Seperti apa? Ah, ini bisa pusing, bisa gila. Kalau tidak belajar syariat. Contoh, rumahnya Pak Nasib besar ini. Loh, yang membuat kecil Bapak. Bagaimana ini? Rumahnya Pak Nasib sama Mama 5 hektar dibuat semua. Oh, Pak Nasibnya kayak apa? Kan gitu. Padahal yang membuat kecil sampean semua. Gitu, Pak. Jadi kita harus memakai syariat, akal kita harus afala ta'qilun. Sehingga kayaknya afala ya'qilun. Ditegur sama Al-Quran, ditegur langsung Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mempunyai akal? Kita kan sudah dipunyai akal, Pak. Sudah dikasih akal sehingga jiwa kita ini hidup. Kalau sudah diberi akal, monggo belajar ilmu. Belajar wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Itu, Pak. Perdebatan antara iblis dan para malaikat kalahnya dengan Nabi Adam karena wa 'allama adamal asma'a kullaha. Tsumma arada 'alaihim bi anbi'uni fa asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim itu. Kalahnya malaikat dengan iblis ini dikalah dengan Adam karena Adam ini dikasih ilmu sama Allah. Makanya sampean jangan takut ke jin, takut ke setan. Itu termasuk paling sempurna itu manusia. Makanya ada amalan kulhu geni, jin bisa terbakar. Manusia yang bisa, Pak. Gitu, Pak. Monggo kalau ada lagi yang tanya. Kalau nggak ada nanti kita tutup, kita doa, kita musyawarah dan makan-makan. Monggo, Pak Majuri. Katanya masalah bulu ya. Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau bertanya masalah bulu. Kalau ndak ada bulunya kayak apa? Kalau seandainya apa? Ebri apa? Dihias. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Kak Majuri ini bagaimana tentang bulu kita ini? Kalau seumpama bulu ini dihias, dikurangi, bagaimana? Di dalam Al-Quran itu diterangkan fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia ini fi ahsani taqwim, Kak Majuri. Fi ahsani taqwim ini sebagus-bagusnya rupa. Kadang zaman sekarang, Pak, ya cewek ingin cantik diperbesar ini, dirubah, ya dibuat lagi. Iya tur, itu makanya orang perempuan ini mohon maaf, sering gini yatur pangeran londe, bagus-bagus dicukur apa? Mohon ada tambah ini. Nah, itu padahal manusia ini fi ahsani taqwim. Senyata Kak Majuri, mohon maaf kalau berbicara masalah hukum ini ada yang menerangkan, ada yang mengharamkan. Ada yang mubah. Karena bersolek ini sebenarnya merawat diri ini bisa. Tapi bersolek secara
terlalu itu termasuk haram. Katanya orang Jawa ini maisi diri. Wa zuyyina, apa di dalam Al-Qur'an itu? Syahwat. Jadi memperbaiki memperindah syahwat. Kan maksudnya kan ini memperindah syahwat. Syahwat kita ini, bagaimana saya ingin bagus ganteng. Operasi. Kalau hanya, makanya orang-orang Islam ini 5 waktu wajib berwudu. Supaya apa? Supaya bagus. Seumpama orang hitam merawat diri dengan cara apa, lulur kan itu. Nah, itu ada hukum-hukum tersendiri di dalam ilmu fikih. Berarti kan kesimpulannya dari semua keterangan itu yang bikin haram itu yang berlebihan. Yang berlebihan. Yang sudah tidak melakukan menuruti kudrat iradat. Kalau sudah kudrat iradat ini, kehendak dan kekuasaan Allah ini dirubah, ini kan ada manusia ini karena ingin tidak mau kiamat, seumpama mendirikan bunker dalam bumi. Sudah kal ihnil manfus itu artinya al-jibalu kal ihnil manfus. Nanti di dalam bumi ini kalau sudah kiamat sudah hancur. Ditumpahkan. Tapi kadang mohon maaf orang-orang Yahudi, orang-orang yang di lain Islam kan tidak paham tentang itu. Kalau orang Islam paham. Yang Islam yang benar. Jadi majuri pertanyaannya, bagaimana bulu kita ini? Umpama bulu alis ini dicukur, diganti, itu ada yang menghukumi haram Kak Majuri. Tapi untuk merawat itu sunnah. Nah, Kanjeng Nabi aja janggutnya terus kumisnya dirawat. Tidak seperti, mohon maaf, mbek gembel itu Kak Majuri. Iya, dan bedenan itu dirawat. Itu sunnah Kak Majuri. Hukumnya merawat anggota badan ini kalau sudah hakikat ini sudah wajib malah merawat ini. Ku anfusakum ahlikum naro di sini sudah masuk kepada perawatan diri ini. Kita rawat. Jamoeh le sehat Kak Majuri. Sopaja bagus, le genteng, minyak Kak Majuri, wangian, kan bagus. Lalu gigi ini disikat, dibersihin. Kalau kita mohon maaf giginya nggak dibersihin, koneng Kak Majuri kuning. Gitu. Makanya kita itu merawat diri ini wajib Kak Majuri. Berarti lo haram deh. Gitu. Gitu. Monggo yang mau tanya lagi, Teh. Kalau tidak ya, kita tutup, nanti berdiskusi di lain nanti makan-makan. Monggo. Kalau nggak ada lagi kita tutup, nanti diskusi. Ngomong-ngomong sambil makan-makan. Monggo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.